Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 6 Agustus 2025. IHSG sideways karena akan ada pengumuman MSCI besok atau lusa. Yang mana nanti beberapa emiten-emiten di IHSG kita akan ada yang masuk ke MSCI atau tidak. Termasuk dari grup Pak PP. Yang membuat pada perdagangan hari ini market kita cukup sideways. Sangat ranging sekali pergerakannya. Tiba-tiba dibanting, menguat, sideways. Akhirnya di sesi gap down. Beberapa emiten gap down. Jika kita lihat volume transaksi juga cukup sepi, 13 triliun saja hari ini. Foreign buy 3,9 triliun, foreign sell 3,4 triliun. Beberapa emiten yang diakumulasi asing ada Antam 233 miliar, menguat 4%. BRMS 173 miliar, menguat 11%. Film 104 miliar, menguat 19%. Rally film. ADI juga ada akumulasi asing 49 miliar. Cuan 45 miliar. CDIA diakumulasi asing 42 miliar. NCKL 34 miliar. Enter 33 miliar. Pegas 33 miliar. MDKA menguat 29 miliar. Inet 24 miliar dan seterusnya. MDKA-nya menguat. Bagaimana dengan MBMA? Malah turun cukup dalam. BBCA asing keluar 102 miliar, BBRI 68 miliar, BBNI 51 miliar, ASI 51 miliar ya, turun lagi kan ASI. Kemarin ada sobat trader di Discord yang bertanya, punya ASI sudah setahun, sekarang baru floating profit, baiknya gimana ya? Kita sampaikan kalau memang cari capital gain ya di take profit saja, kalau cari dividen mau di hold silahkan. Dan benar turun lagi. Semoga sudah take profit bagi sobat trading bertanya di Discord. RC ada jualan juga namun menguat. AMRT koreksi. Apakah ini kesempatan serok? Nanti kita lihat teknikalnya. Jika memungkinkan SSIA asing jualan, INKP asing jualan tipis. Kita lihat chart IHSG yang pada perdagangan hari ini dibuka gap up, kemudian closingnya turun. 2 hari terakhir asing tampak masuk. Kemarin asing tampak masuk, kita update. Untuk IHSG kita, alhamdulillah sudah ada koreksi beberapa hari terakhir ya. Syukur daripada tidak ada koreksi, justru cukup mengkhawatirkan kalau tidak ada koreksi. Karena ada koreksi ini, kita bisa maintain portofolio kita, mana yang sudah floating profit, mana yang belum, dan bisa kita tambah muatan di beberapa emiten yang justru terkoreksi. Dan ini masih akan wajar selama terkoreksi sampai ke 7.390 di dekat EMA 20-nya. Masih akan koreksi wajar, biasa-biasa saja. Tidak perlu panik, kecuali memang ada sentimen negatif yang tiba-tiba datang. Yang jelas, ada market naik, market turun. Kalau turun, kita harus tetap bisa survive dengan trading di emiten-emiten second liner. Termasuk beberapa emiten-emiten second liner hari ini juga cukup volatil. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif, mulai dari Inco. Hari ini menguat sampai ke resisten di 3.900. Sebelumnya sampai ke resisten 3.900, koreksi cukup dalam, lalu menguat perlahan. Hari ini menguat 5,42%, disertai dengan akumulasi cukup bagus. Asing ada masuk 22 miliar. Secara teknikal jika breakout 3.900 potensi ke 4.000 sesuai dengan bahasan kita bahwa Inco ini potensial tertahan di MA 50. Namun kita pilih MBMA di channel Discord, ternyata MBMA-nya justru di bawah turun. Padahal ini memang cukup lagging. Ternyata beberapa waktu belakangan justru mengalami penguatan dari 3470 sampai 3800. Dapat 10% lebih kalau ada yang spekulasi buy pas rebound dari support ini Inco. Selamat. Kemudian PIVA juga tampak mengalami penguatan sideways di atas. Belum mau turun di bawah 410, tapi juga belum mampu breakout di atas 490. Hari ini ada akumulasi, RSI sudah cukup oversold.
Tambah cukup menarik untuk PIVA jika ada koreksi ke 430, 440 ini tampaknya area cukup menarik untuk spekulasi buy. Ini jika kita buatkan trading plan, maka area stop lossnya di bawah MA20. Sebenarnya dari kemarin ditunggu koreksi yang cukup dalam, ternyata tidak boleh turun makin dalam. Entah ini justru kesempatan distribusi atau akumulasi di atas. Bisa jadi akumulasi di atas, namun bisa jadi juga distribusi minor, nanti koreksi lagi ke 350-an. Yang jelas ini kondisi cukup uptrend, gapnya belum ditutup, padahal sudah beberapa kali berusaha terkoreksi namun tidak boleh turun cukup dalam. Hari ini ada CCMG, akumulasi cukup bagus, potensial ke 480 sampai 500 dalam waktu dekat cukup besar untuk PIVA. Kemudian cuan. Cuan kemarin ada rejection dari MA50 dan rejectionnya dilanjutkan hari ini. Sempat breakout MA20 namun gagal. Menguat 5,52% sampai closing dengan akumulasi yang cukup bagus oleh YUMGBK. Asing tambah masuk 45 miliar. Secara teknikal kita pantau-pantau dulu ya. Kita pantau-pantau dulu kalau untuk spot trader yang memang tidak yakin cuan akan bisa mendatangkan profit dengan sentimen MSCI, entah memang karena batal masuk MSCI atau apapun itu, maka kita masuknya setelah pengumuman saja. Berarti masuknya di hari Jumat ya. Jumat pagi kemungkinan sudah ada pengumuman. Nanti kita lihat bagaimana pergerakan cuan. Jika memang potensi menguatnya cukup besar, maka kita masuk di hari Jumat pagi. Jika justru ARB atau turun, ya nanti kita wait and see dulu. Tentu strategi juga penting. Kalau ini kemarin trading cepat saja, yang penting cuan kus. Lalu ingat PSAB. Inet setelah sampai target ini sideways di atas juga sama. Potensial breakout resisten di 330 tampak cukup menarik untuk Inet. Kita hapus gambarnya dulu. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh AKCC. Asing ada masuk 24 miliar. Potensial breakout 330 cukup besar jika berhasil breakout 330. Potensial ke 350 sampai 360 untuk Inet. Bagi yang menyadari ke bawah masih bisa di hold. Trading kita di 306. Sempat terkoreksi, sempat menguat. Ini balik ke area buy. Kalau ada yang mantau, harusnya ada yang buyback. Hari ini menguat 5,84%. Selamat. Area buy kita memang di sekitar sini, 306-an. Kemudian PSAB yang juga menguat hari ini, emas berbarengan dengan PRMS dan Antam. PSAB belum kena stop loss ya, pas sekali. Trading plan kita buat di tanggal 30 Juli di bawah turun, belum terkena stop loss, balik ke last price. Kalau ada yang akumulasi pelan-pelan di bawah, selamat. Tidak kita mention ulang karena memang rawan stop loss, sebab ini volumenya juga cukup besar. Alhamdulillah belum kena stop loss. Kalau ada yang spekulasi buy dari saat kita buat trading plan, secara fundamentologi ada akumulasi potensial ke 440 ke atas cukup besar. Karena sudah tampak rejection dari support. Semoga saja. Volume hari ini juga cukup bagus dan akumulasi cukup bagus. Kemudian ada MEN. MEN pada perdagangan hari ini menguat 6,52%. Secara fundamentologi distribusi besar oleh NI AIXC yang masuk MGXL DR, MG Fresh di 50. Secara teknikal ini cukup menarik karena berhasil breakout resisten sebelumnya di 4748. Ini kepentok 4748 koreksi, ini kepentok koreksi. Hari ini breakout dengan closing di 49. Maka untuk MEN
Potensial lanjut ke 52 sampai 55 cukup besar untuk main teknologi. Kita lihat beberapa waktu ke depan apakah memang main ini akan lanjut menguat. Ini kita akumulasi pelan-pelan trading plan gratisan kita. Kalau ada yang masuk trading plan di sini, berarti punya barang cukup banyak. Dan sekarang sudah floating profit karena spekulasi buy-nya di bawah. Kemudian Kija. Kita lihat Kija. Ya, beginilah karakternya Kija. Kalau ada yang tertarik untuk spekulasi buy Kija selama bertahan di atas 200 bisa di hold. Secara bentermologi distribusi besar. Menguat cukup tinggi namun distribusi besar. Ya, begitulah karakter emiten ini. Kalau kita skip saja. Kemudian HRTA. Mas-masan. Hari ini menguat 8,27%. Closing di 720 cukup bagus. Secara teknikal ada akumulasi juga cukup bagus. Jika berhasil breakout 720 dan bertahan di atas itu potensial ke 760 sampai 800 untuk HRTA. Sejak 29 Juli akumulasi asing juga masih bagus. Arahnya ke atas jelas. Trading plan gratisan kita sejak di sini support di 560, koreksi-koreksi minor dan masih bertahan. Kalau sabar sudah floating profit cukup lumayan. Memang butuh waktu, namun jika arahnya ke atas harusnya yakin dan hold, bahkan bisa dengan strategi cicil-cicil beli. Jika memang yakin dengan emiten tersebut. Kalau yakin maka berani masuk banyak, kalau tidak yakin ya ragu-ragu. Kalau yakin bisa hold target di take profitnya, kalau tidak ya ragu-ragu. Maka sebelum beli harus yakin dulu alasannya apa, kenapa beli, dan targetnya kemana. Kemudian FUTR hari ini menguat 9,59%. Secara bentermologi netral. Secara teknikal potensi lanjut menguat ke 90 sampai 91 cukup besar. Hari ini sempat terkoreksi ke 72 namun kemudian sempat menguat ke 86, closing di 80. Cukup bagus karena masih mampu bertahan di atas 550, di atas 520. Koreksi minor dan rebound. Tampaknya akan uptrend dalam jangka menengah ke depan untuk FUTR. Apakah bisa ke 100, 130, apakah akan bisa backer kalau spekulasi buy sekarang? Ya, tidak ada yang tahu. Namun kalau yakin dengan suatu emiten dan ingin backer, tampaknya ini cukup menarik untuk di hold 1-2 bulan ke depan secara teknikal. Kemudian ada Apex hari ini menguat 8,73%. Secara bentermologi ada akumulasi. Secara teknikal ini potensi ke 145 cukup besar. Namun karakternya susah ditebak. Ketika menguat tiba-tiba turun, ketika menguat tiba-tiba turun. Maka apakah ini menguat kemudian tiba-tiba turun? Ya tidak ada yang tahu. Kalau mau spekulasi buy di emiten ini modelnya adalah cicil-cicil beli. Kalau sudah naik kencang, tinggal di take profit. Kemudian Lopi yang masih arah. 3 hari arah. Wow. Di sini arah. Selamat kalau ada yang punya Lopi. Akumulasi hari ini MG dapat barang cukup banyak. Di harga 57 berarti potensial masih lanjut menguat cukup besar. Kemudian DKFT hari ini lanjut. Masih cukup uptrend, strong uptrend sekali DKFT ini. Kita bagian trading plan dimanapun profit. Ini koreksi minor, belum sampai 520, menguat pelan-pelan tapi pasti. Hari ini breakout previous high di 670. Sebenarnya tanggal 4 Agustus ini sudah berhasil breakout previous high. Koreksi minor, lanjut hari ini menguat 10%. Selamat kalau ada yang masih dari ke bawah, harusnya sudah backer. Yang punya 240, yang punya di berapa ini? 190 atau 200 nih, backer sekali. Kalau yakin emiten ini memang akan bisa mendatangkan cuan, harusnya masih hold.
Selamat kalau ada massial dari trading plan kita. Kemudian BRMS. BRMS juga sama, untungnya masuk trading plan kita di sini, tiba-tiba langsung hit TP. Di hari kita bawa trading plan, dia tiba-tiba lompat. Setelah itu turun sampai dekat area stop loss kita di 418. Tanggal 5 Agustus low-nya di 420. Tiba-tiba hari ini open gap up, kemudian rally 11,43%. Akumulasinya sangat bagus sekali oleh AKLG. Wow, AKLG mantap. Kondisi saat ini untuk BRMS sangat cukup bagus, ya. Potensial breakout 470, kemudian ke 500 cukup besar. Jika melihat volume, akumulasi, tekanan belian cukup besar ini. Ini jika koreksi-koreksi, justru kesempatan untuk spekulasi buy lagi untuk BRMS. Semoga sentimennya masih bagus untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian Mina dapat profit lagi. Kita kemarin kita coba spekulasi buy ya, meskipun di bawah turun. Belum kita ingatkan lagi, namun ada beberapa sebagian spekulasi buy di dekat 160. Semoga ada yang profit di Mina. Ini beberapa kali masuk watchlist dan kemudian bisa dapat profit. Sampai hari ini selamat. Kalau ada yang masih hold dari harga bawah atau ada yang spekulasi buy kemarin, harusnya sudah floating profit. Kondisi Mina hari ini akumulasi CCMGAO belum berhasil breakout resisten psikologis 200. Jika ada koreksi ke 180 ke bawah, kesempatan untuk cicil-cicil kembali bagi yang belum punya. Potensial breakout cukup besar. Kalau yang sudah punya masih bisa di hold. Nanti kalau turun kemudian ada mantulan mau average up, silahkan. Harusnya berhasil breakout 200 menyusul BUFA. Kemudian DOH yang hari ini menguat lebih kencang daripada INET. Berhasil breakout previous high di 150. Sebelumnya kepentok 150 kemudian koreksi. Di sini kepentok lagi koreksi. Hari ini berhasil breakout 150 kemudian rally menguat 20,42%. High-nya di 185, closing di 171. Sudah koreksi cukup lumayan, maka jika ada koreksi ke dekat 160 sampai 150, kesempatan untuk spekulasi buy DOH. Akumulasi juga cukup bagus. Dari saat kita bagian trading sudah floating profit 40% sampai close price. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DOH. Dari saat kita bagian trading di sini membership kita. Kemudian Sola. LAK dulu. Tiba-tiba lompat LAK. LAK hari ini 34%. Arah akumulasi CP BG. Kita lihat. Oh, di akhir-akhir sesi tiba-tiba lompat. Langsung rally. Dari 75 sideways lama. Tidak terduga. Untuk LAK CP BG berhasil breakout 90. Ya. Tambah menarik untuk LAK jika ada koreksi ke dekat 90. Tambahnya menarik untuk spekulasi buy LAK. Jangka menengah kondisi uptrend. Terakhir Sola. Sola akhirnya langsung hit TP 123 arah. Ya, selamat bagi sobat yang punya Sola. Saat kita buat yang terima di sini sempat menguat cukup tinggi di tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus ini sempat menguat sampai TP3. Namun kemudian dibanting. Tanggal 4 sideways, tanggal 5 sideways. Hari ini tidak terpantau di awal-awal sesi karena memang tidak ada pergerakan di awal-awal sesi sehingga tidak kita mention ulang. Namun secara watchlist
harusnya ada yang punya. Meskipun sempat punya kemudian take profit di sini, namun memang belum sempat kita ingatkan untuk buyback. Ini kesempatan buyback sebenarnya koreksi ini. Hari ini sudah arah. Berhasil berkat perfect di 160, menguat sampai 187. Distribusi AZXL. Jika ada koreksi ke dekat 160, ini tampak cukup menarik untuk buy on weakness. Namun ya tentu perlu dilihat nanti rejection-nya seperti apa, karena karakter emiten ini bantingannya cukup keras. Kemudian kita lihat emiten dari Pak PP, cuan sudah. PTRO. PTRO hari ini open gap up, kemudian sempat menguat sampai 3720, closing di bawah turun. Volume masih kecil, akumulasi normal. Support berikutnya di 3200. Jika terkoreksi sampai situ, menarik untuk PTRO. Namun apakah akan terkoreksi sampai situ? Ya nanti tergantung sentimen MSCI-nya seperti apa. Jika sentimen MSCI-nya positif, ya tidak koreksi sampai situ, naik lagi. Jika negatif, bisa jadi turun lebih dalam dari 3200 bahkan. Maka kita tunggu MSCI-nya nanti seperti apa. Lalu terakhir BRPT. BRPT hari ini sempat menguat sampai ke 2560, kemudian closing di 2490. Secara bentamologi biasa saja. Emiten ini juga sudah naik cukup tinggi dan tampak pola bearish divergence di mana harga naik, osilator menurun. Maka ini tunggu-tunggu di dekat 2300 sampai di MA 20-nya. Tunggu area sini. Nanti kalau sudah ada rejection, kita spekulasi buy kembali untuk swing trading di BRPT. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.